Sebuah rumah toko di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung ludes terbakar si jago merah. Warga dan pemadam kebakaran mengamankan sejumlah barang yang mudah terbakar guna mencegah ledakan. Petugas pun menggunakan air busa untuk memadamkan api lebih cepat. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari counter handphone. Petugas membutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Yang terbakar ini adalah ruko. Tempat tinggal yang dijadikan ruko, 3 lantai. 3 lantai ya. Penyebabnya apa, Bang? Kemungkinan terjadi korsleting listrik di lantai dasar. Berapa unit yang diterjunkan? 10 unit mendukung. Ada korban nggak, Bang? Tidak ada korban. Oh, ini kebakar ya, Bang? Motor juga? Motor banyak, lebih 30 kali kebakar. Motor ya, Bang? Dari ada listrik dari konter mana, Bang? Dari konter samping sini, Oh. yang listrik, dari listrik kali ya. Ada Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya, Anissa Dasuki. Dan informasi pertama di iNewsroom malam hari ini terkait gedung Mapores Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan terbakar tepat saat Polri berulang tahun ke-75 tahun. Sejumlah barang bukti dan berkas penyidikan kasus habis terbakar api. Terjadi kebakaran 1011 tepatnya di Poltabes di Polresta Banjarmasin. Api dengan cepat berkobar melalap bangunan lama tempat markas Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Banjarmasin yang berada di Jalan Ahmad Yani pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dibantu anggota polisi berusaha memadamkan api. Setelah 30 menit, api bisa dipadamkan. Besarnya api membuat sejumlah barang bukti serta berkas penyidikan hangus terbakar. Diketahui api berasal dari korsleting listrik dari ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Sebabnya sebenarnya harus pendek. Mungkin rekan-rekan wartawan tahu kalau misalnya kita ke belakang, ke ruang reskrim, ke ruang narkoba, itu kabel-kabel penambahan AC, penambahan kabel lain, tanpa NCB. Ini Untuk sementara pelayanan reskrim dipindahkan ke rumah tahanan. Pemirsa, mulai lusa 3 hingga 20 Juli 2021, PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali akan diberlakukan. Langkah pemerintah mengambil langkah PPKM darurat tidak lepas dari lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. PPKM darurat akan membatasi mobilisasi warga lebih ketat dari PPKM Mikro yang selama ini diberlakukan. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan memimpin PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Sejak pekan lalu, angka kasus aktif harian Indonesia mencapai lebih dari 20.000 kasus. Lonjakan ini mengakibatkan rumah sakit di sejumlah wilayah di Indonesia kolaps, ketersediaan tabung oksigen menipis, dan melonjaknya angka kematian pasien COVID-19. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya.
Pemirsa, PPKM darurat mengatur sejumlah aturan terkait mobilisasi warga, di antaranya perkantoran non-esensial menerapkan WFH atau work from home 100%. Untuk perkantoran sektor esensial menerapkan work from home dan work from office 50%. Sedangkan sektor kritis diperbolehkan 100%. Sementara itu kegiatan belajar mengajar diberlakukan secara daring. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 20 waktu Indonesia atau di waktu masing-masing dengan kapasitas 50%. Pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan ditutup sementara rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima hanya bisa melayani pesan antar atau dibungkus. Tempat ibadah dan fasilitas umum ditutup sementara, kegiatan seni budaya olahraga sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Transportasi umum kapasitas 70%, resepsi pernikahan boleh diadakan namun dihadiri maksimal 30 orang dengan protokol kesehatan. Pelaku perjalanan domestik wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan PCR H-2. Berpergian dengan pesawat wajib hasil tes PCR H-2 sebelum keberangkatan, sedangkan berpergian dengan moda transportasi lainnya wajib hasil tes antigen H-1. Pemirsa, bagaimana kondisi dan persiapan di sejumlah daerah menghadapi PPKM darurat? Kita akan ke Bandung dan Surabaya. Sudah ada rekan Desi Juliani di Bandung dan ada Rahmat Ilyasan di Surabaya. Saya ke Desi terlebih dahulu. Desi, sejauh ini bagaimana dengan data dan kondisi COVID-19 di kota Bandung? Dalam hal ini adalah Bandung Raya setelah kemarin sempat dalam kondisi sangat darurat. Ya, selamat malam Anissa dan pemirsa. Dari informasi yang sudah kami himpun, ini untuk wilayah Kota Bandung ini sendiri dan juga Bandung Raya, wilayah Bandung Raya dalam hal ini termasuk juga Kota Bandung ya Anissa dan juga pemirsa, ini masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19 bersama dengan 10 kota dan kabupaten lainnya di wilayah Jawa Barat. Sementara 16 kota dan kabupaten lainnya ini masuk dalam zona oranye atau tingkat resiko penularan sedang penyebaran COVID-19. Nah, jika kita berkaca pada 2 minggu lalu pada saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini menyampaikan bahwa kondisi Bandung Raya ini masuk dalam siaga 1 COVID-19, ini rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 untuk di wilayah Kota Bandung ini berada di angka rata-rata penambahan 100 kasus per harinya. Bahkan untuk hari ini, Anissa dan pemirsa, dari data yang sudah kami himpun dari Bandung Comment Center, ini per tanggal 30 Juni 2021 kemarin, ini total dari 24.613 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Bandung, 2.834 diantaranya ini merupakan kasus positif aktif. Jadi Anissa, untuk penambahan dari wilayah Kota Bandung ini sendiri, ini rata-rata masih di angka 100 kasus baru per harinya semenjak 2 minggu lalu, dan hingga saat ini juga masih seperti itu kondisinya, Anissa. Dengan diberlakukannya PPKM darurat, apakah ada respon panik buying masyarakat di Bandung? Ya, sejauh ini untuk panik buying kami dari pantauan kami di sejumlah supermarket, kemudian juga dari pusat perbelanjaan, justru cenderung sepi, Anissa dan juga pemirsa, karena mungkin masyarakat ini sudah berkaca atau mungkin sudah belajar dengan pengalaman PSBB yang diterapkan tahun lalu, sehingga memang keperluan kebutuhan makanan seperti itu semuanya sudah cukup terpenuhi. Dan kalau saya bilang malam hari ini maksud saya, ini suasana Kota Bandung ini juga cenderung sepi karena memang sejak 2 minggu yang lalu juga sejumlah jalan protokol di Kota Bandung ini sudah mulai ditutup mulai jam 6 malam sampai dengan jam 5 pagi untuk mengurangi mobilitas warga, Anissa. Baik, Desi, sejauh ini kondisi bed occupancy rate di Bandung sendiri seperti apa, atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, terutama rumah sakit khusus COVID-19?
Iya, Nisa, jika kita berbicara terkait dengan bed occupancy rate ini, jika kita berbicara soal di wilayah Jawa Baratnya sendiri, ini BOR ini sudah mencapai angka 91,12%, di mana dari kapasitas lebih dari 15.276 tempat tidur, ini sudah terisi 16.765 tempat tidur. Salah satunya, kita ambil contoh ini di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, dari kapasitas yang tersedia ini per 29 Juni 2021 dari 281 tempat tidur ini sudah terisi 235 tempat tidur. Artinya ini sudah terisi 83,63%, Anissa, untuk satu rumah sakit saja. Baik, Desi, yang kita ketahui di Bandung ini banyak destinasi wisata ataupun kafe-kafe yang saat ini terpaksa harus ditutup atau melayani delivery dan juga take away. Respon dari pengusaha di Bandung sendiri seperti apa, Desi? Iya, tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengusaha kuliner yang berada di kawasan Dago. Dari pembatasan kemarin saja yang sudah dilakukan, mereka mengaku ini ada penurunan omset lebih dari 50%, Anissa. Dan kendala lainnya adalah jika memang sekarang memang sudah bisa dipesan secara online dengan sistem take away, mereka masih terkendala pengelolaannya karena memang mereka masih baru seperti itu untuk pengusaha kuliner yang masih baru. Jadi mereka masih terkendala bagaimana pengelola penjualannya secara online, karena mereka juga tetap masih butuh brand awareness juga secara offline ya, seperti itu, Anissa. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan dari Bandung. Kita akan ke Surabaya, sudah ada rekan Rahmat Ilyasan di sana. Ilyas, seperti apa kondisi atau data COVID-19 di kota Surabaya? Bukan Surabaya Raya, tapi khusus Surabaya. Baik, selamat malam, Anissa. Saat ini saya berada di Icon Surabaya, tepatnya di kawasan Jalan Raya Darmo Surabaya ya. Saat ini COVID-19 di Surabaya semakin meningkat. Sejauh ini sekitar 617 orang terpapar COVID-19 dan sakit. Datanya per hari sekitar 40 sampai 50 orang terpapar COVID-19 ini. Sementara rumah sakit juga penuh. Misalkan seperti Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ya, saat ini sudah merawat sekitar 330 pasien COVID-19 teraktif. Sementara rumah sakit rujukan lainnya juga sangat penuh, seperti Rumah Sakit Jembersari Surabaya yang menyediakan 100 bed, saat ini juga sudah penuh dan akan ditambah sekitar 50 bed lagi. Demikian, Aisyah. Baik, untuk tadi Anda berbicara soal satu hari itu 40 sampai 50 orang. Bagaimana dengan ketersediaan tempat tidur atau ruang rawat khusus COVID-19 di Surabaya? Apakah sudah mulai menipis atau tinggal bersisa atau sudah terisi berapa persen? Ilyas. Baik, Anissa, saat ini ketersediaan bed di rumah sakit sudah penuh ya. Bahkan salah satu rumah sakit seperti William Booth itu mengajukan lockdown kepada Dinas Kesehatan Surabaya karena rumah sakitnya sudah penuh dan sekitar 11 orang dirawat di rumah sakit tersebut. Bahkan 24 tenaga kesehatan ini juga mengalami terpapar COVID-19 dan harus dirawat di sebagian di rumah sakit William Booth sendiri, di ruang UGD dan juga di rumah sakit lapangan Surabaya. Demikian, Anissa. Baik, Ilyas, sejauh ini apa respon masyarakat dan juga pelaku usaha terkait diberlakukannya PPKM darurat ini? Apakah di sana juga ada panic buying atau dikeluhkan oleh pihak pengusaha yang terpaksa menutup usahanya? Baik, Anissa, sejauh ini belum ada sih warga yang panic buying. Namun penutupan seperti warkop dan juga restoran ini banyak dikeluhkan dari warga sendiri, seperti yang ada di Jalan Raya Darmo. Sementara Raya Darmo sendiri sekitar jam 8 itu sudah ditutup. Sementara pedagang-pedagang lainnya juga merasa itu dirugikan ya, karena jam 8 malam sudah ditutup. Bahkan ada revisi dari pemerintah Kota Surabaya akan dilakukan penutupan dari jam 5 sore. Yang seharusnya jam 8 ditutup sampai mulai jam 5 sore sudah dilakukan penutupan. Sementara PPKM sendiri dari kecamatan-kecamatan dilakukan rahasia untuk Satgas Covid tingkat kecamatan. Sejumlah restoran maupun warkop juga akan dilakukan penutupan oleh pihak Satgas Covid. Demikian, Anissa. Baik. Jadi di beberapa wilayah yang zona hitam ini bahkan ditutup sejak pukul 5 sore ya. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Surabaya, dan sebelumnya ada Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.
Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, menolak pemakaman dengan protokol COVID-19, petugas pemulasaran diusir keluarga pasien. Informasi selengkapnya usai jeda.